Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat sore hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah dan doa dan pujian kita. Mari saya undang kita semua untuk mengambil sikap kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bersama-sama persiapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama merenungkan kasih setia Tuhan yang sungguh besar, yang sungguh nyata atas hidup kita.
untuk kami bersama-sama memuliakan nama Tuhan dalam ibadah doa dan pujian ini Bapa. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan atas setiap puji-pujian kami. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau juga mendengarkan setiap seru doa kami. Bapa, kami menyerahkan setiap ibadah kami dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dari awal hingga akhirnya nanti Kau urapi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami yang dengan kerendahan hati, dengan kerinduan hati untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur kami. Biarlah Engkau ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Engkau layakkan kami untuk kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Kita akan bersama-sama bersukacita. Kita mau memuliakan nama Tuhan, memujikan nama Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Dia adalah makhluk kita, kota benteng kita. Amin. Kita memujikan bersukacita. Kita mengatakan Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Saat ini kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena sungguh firman Tuhan, firman Allah adalah hidup. Firman Allah menuntut langkah hidup kita, dan hanya Tuhan, hanya Allah yang menjadi tempat jawaban kita. Kita mau menaikkan syukur kita, kita mau menaikkan puji-puji. Kita mau
Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama berdoa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur untuk petang hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah doa dan pujian. Kami telah menaikkan syukur kami melalui pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami percaya segala pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Setelah kami memuji menyembah, kami bersama-sama ya Tuhan Yesus rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mohon ampun atas setiap kekurangan, kelemahan, dosa, pelanggaran kami. Tuhan sucikan, kuduskan, tahirkan kami, supaya kami boleh layak untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Urapi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya ketika mereka menerima firman-Mu Tuhan, firman-Mu menjadi bagian hidup setiap jemaat-Mu, membangun, memotivasi, menguatkan, meneguhkan iman mereka, dan mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan kelemahan, Kau memampukan hamba-Mu, memberikan hikmat akal budi, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu datang dari hikmat Tuhan, dan semuanya menjadi berkat buat kami semuanya ya Tuhan Yesus. Segala kuasa gelap pengeluruh di udara yang ingin mengganggu, kami bersama-sama bersehati, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Engkau keluar, dan bila Roh Kudus yang sungguh-sungguh beracara, berotoritas, bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama setelah kita menikmati pujian penyembahan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya tunggu Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan firman Tuhan ini. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Beginilah bunyi firman Tuhan, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik
sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, mukjizat di tengah-tengah keluarga. Saya membaca satu statistik yang ada di negeri kita yang berbicara tentang angka perceraian. Kalau saya melihat Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, menurut statistik tersebut dari tahun ke tahun ternyata angka perceraian yang ada di Indonesia itu bukan semakin menurun, tetapi justru semakin meningkat. Ya, di tahun 2018 khususnya yang saya beberapa waktu yang lalu baca, angka perceraian yang terjadi di negara kita mencapai 402.000. Jadi hampir 500.000 orang setiap tahun itu mengalami perpisahan di dalam rumah tangga. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, rata-rata yang melatar belakangi mereka bercerai adalah perselisihan. Kemudian yang kedua yang juga sangat mendominasi adalah masalah ekonomi. Jadi ini sangat mempengaruhi ternyata di dalam terjadinya sebuah perselisihan di dalam rumah tangga yang kemudian berujung pada sebuah perceraian atau perpisahan. Sehingga kalau kita melihat impact-nya sungguh-sungguh sangat tidak baik bagi sebuah keluarga, khususnya bagi anak-anak. Ketika orang tua berpisah, akhirnya anak-anak menjadi korban. Mereka kehilangan figur, mereka kehilangan sebuah keteladanan, mereka juga kehilangan sebuah kasih sayang. Sehingga banyak di antara anak-anak kemudian bagaimana mereka lari pada hal-hal yang negatif dan akhirnya mereka kehilangan masa depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah keluarga ketika menghadapi satu situasi, kondisi atau masalah yang tidak bisa terselesaikan dan akhirnya berakhir dengan satu pertengkaran, bahkan berakhir dengan sebuah perceraian, sungguh satu presiden buruk, satu situasi yang tidak baik. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai keluarga-keluarga yang hidup di dalam Kristus, bagaimana kita mensikapi situasi kondisi yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita saat-saat sekarang. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin secara ekonomi, kita mengalami satu permasalahan. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kemudian juga itu berimbas pada hubungan di dalam sebuah keluarga. Namun kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya ada solusi, ada jaminan ketika kita hidup di dalam Kristus. Bagaimana jaminan dari kebenaran firman Allah? Ketika terjadi perkawinan di Kana, sesungguhnya pada waktu itu Bapak Ibu saudara, kalau seandainya Yesus tidak ada di sana, mungkin yang terjadi adalah hal yang lain. Tetapi kalau kita melihat, meskipun ada masalah, ada krisis, ada sesuatu yang terjadi yang mungkin berakibat buruk, tetapi kehadiran Yesus membawa satu perubahan yang begitu luar biasa. Kita mau belajar supaya kita bisa memegang prinsip-prinsip firman Tuhan. Sehingga ketika keluarga-keluarga diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sulit, bagaimana kita bisa lari, bagaimana kita bisa senantiasa bergantung harap kepada Allah di dalam Yesus Kristus, dan bagaimana kita boleh menemukan solusi, menemukan pertolongan, bahkan kita boleh mengalami mukjizat, keajaiban yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Bagaimana kita keluarga-keluarga di dalam Kristus boleh mengalami campur tangan Allah, boleh mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita lihat yang pertama, di dalam ayatnya yang pertama dan kedua, firman Allah mengatakan demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ.
Ayat kedua mengatakan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami mukjizat di tengah-tengah keluarga, meskipun mungkin kita mengalami situasi, kondisi, masalah, persoalan yang kita hadapi. Yang pertama, milikilah kerinduan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Milikilah hubungan dengan Allah yang terjalin begitu erat. Kalau kita lihat di sini bagaimana Yesus itu diundang. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita sebagai keluarga-keluarga, kita mau menempatkan Kristus. Kita mau senantiasa menjalin satu hubungan. Kita juga mau senantiasa mengundang kehadiran Yesus yang senantiasa menjadi nahkoda di tengah-tengah rumah tangga. Bukan hanya ketika ada masalah saja, tetapi bagaimana kita menempatkan Kristus yang utama di dalam kehidupan membangun satu rumah tangga. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat harta kekayaan itu tidak bisa menjadi satu jaminan sebuah kebahagiaan sehingga keluarga itu bisa langgeng. Kalau saya melihat ada satu pernikahan yang sangat akbar yang terjadi di dunia ketika seorang pangeran Charles dengan Putri Diana sedang pada waktu itu menikah, di mana pernikahannya begitu megah, begitu luar biasa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Pernikahan yang megah, yang mewah, yang luar biasa, yang sangat dikagumi, yang dipandang oleh manusia sebagai satu pasangan yang ideal, tetapi pada akhirnya berakhir dengan sebuah perpisahan. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Undang Yesus, jalin hubungan dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus, menaruh hidup keluarga kita kepada Kristus, menempatkan Kristus yang utama di tengah-tengah keluarga, dengan menjalin satu hubungan melalui satu persekutuan, membangun misbah keluarga, melalui pujian, penyembahan. Dan yang mewarnai kehidupan rumah tangga adalah bagaimana kita membawanya di dalam warna kasih, di dalam Kristus Yesus. Seorang kepala rumah tangga, bagaimana mengasihi istri, mengasihi anak, bertanggung jawab. Bagaimana seorang ibu, bagaimana menghormati seorang suami, menghargai seorang suami juga, bagaimana memiliki ketertundukan. Itu yang sangat penting, demikian juga hubungan antara anak dengan orang tua. Itu yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama, undang Yesus di dalam kehidupan kita. Jalin hubungan yang sangat erat dengan Dia. Kalau saya melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ketika Maria, Marta, saudaranya mengalami sakit dan akhirnya mengalami kematian, Yesus diundang ke sana. Dan ketika walaupun pada waktu itu Yesus dipandang oleh Maria dan Marta datangnya terlambat, karena pada waktu itu Lazarus kemudian mati, tetapi pada akhirnya ketika Yesus datang, meskipun seorang Lazarus sudah mati, sudah dikuburkan, tetapi kalau kita melihat kedatangan Yesus, mendatangkan kuasa kebangkitan bagi seorang Lazarus, sehingga Lazarus bangkit dari kematian, dan kuasa Allah dinyatakan, dan mujizat Allah terjadi di tengah-tengah keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Mungkin permasalahan yang kita hadapi begitu berat, tetapi pada prinsipnya, jangan kita meninggalkan Tuhan, tetapi mari kita menjalin hubungan dengan Allah, selalu mengundang dan menempatkan Yesus yang utama di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Khususnya mungkin saat-saat ini, ketika kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang mungkin sulit di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan Bapak Ibu Saudara yang senantiasa mengundang Dia di dalam kehidupan kita dan tidak berhenti untuk senantiasa kita menjalin satu hubungan yang semakin erat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kita melihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ketiga sampai yang ke-5 dikatakan demikian. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kalau tadi yang pertama, bagaimana kita menempatkan Yesus yang utama. Yang kedua, kita menaruh percaya dengan sungguh-sungguh. Menaruh percaya dengan sungguh-sungguh. Ini satu hal yang sangat penting. Di sini dikatakan, bagaimana Maria berkata kepada pelayan-pelayan, walaupun pada waktu itu Tuhan Yesus belum melakukan apa-apa. Karena ini yang terjadi yang pertama kali. Bagaimana mukjizat itu dinyatakan di tengah-tengah keluarga. Yang menjadi satu bukti bagaimana Yesus mengasihi keluarga, memperhatikan keluarga, punya concern di tengah-tengah keluarga. Sebab kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah juga memperhatikan dan Allah yang membentuk keluarga. Ketika Adam seorang diri, Allah mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Itu yang dikatakan Allah. Dan kemudian bagaimana Allah membentuk satu keluarga. Dan bagaimana sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga yang pertama begitu harmonis sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Tetapi akibat dosa akhirnya semuanya rusak, semuanya kacau. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga sangat penting. Bagaimana kita menaruh percaya sungguh-sungguh. Percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Percaya kepada firman-Nya, kepada setiap janji Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Janji Tuhan adalah janji yang pasti. Dan kita percaya ketika kita menaruh harap kepada Allah di dalam Yesus Kristus, hidup kita tidak akan dikecewakan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus, kemudian pelayan-pelayan itu taat melakukan, taat mengerjakan. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi bagaimana mentaati dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Dan itu yang menjadi pintu pembuka bagi terjadinya mukjizat di tengah-tengah perkawinan yang ada di Kana. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Kalau tadi bagaimana yang kedua berbicara tentang percaya sungguh-sungguh. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh para pelayan-pelayan itu, mereka mentaatinya. Inilah yang menjadi poin yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bukan hanya percaya, tetapi kemudian tinggal diam, tidak melakukan apapun. Tetapi ketika kita percaya, maka hal yang sangat penting, kita mau melakukan, kita mau mengerjakan. Sebab apa? Iman itu menjadi sempurna ketika kita bersama-sama melakukan. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-7 dan ke-8, di sini dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9 mengatakan, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga ada ketaatan. Kalau saya membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya di dalam 1 Raja-Raja, mari kita akan membuka sebentar. Di dalam 1 Raja-Raja, nanti kita akan kembali ke dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 13 sampai 16 Bapak Ibu, di sini bagaimana terjadi kekeringan di tanah Israel.
Dan seorang nabi yang bernama Elia, bagaimana dipelihara Tuhan begitu luar biasa. Ketika diperintahkan, dia berdiam di sungai Kerit. Dan setelah sungai itu kemudian jadi kering, bagaimana Allah memerintahkan untuk dia datang kepada seorang janda yang ada di Sarfat. Ayat 13 mengatakan demikian, tetapi Elia berkata, janganlah takut. Ini ketika sudah bertemu dengan seorang janda yang ada di Sarfat. Apa yang dikatakan? Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan melakukan akan firman Tuhan yang kemudian kalau kita melihat janda di Sarfat ini mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Di dalam situasi kondisi sekarang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mau berkomitmen untuk kita belajar mentaati perintah Allah. Karena dari mentaati perintah Tuhan inilah sesungguhnya ketaatan kepada firman Allah ini sesungguhnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Allah bekerja sehingga melalui pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib, walaupun pada waktu itu janda di Sarfat hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung, tetapi ketika janda di Sarfat ini taat melakukan perintah Allah melalui seorang Nabi Elia, kuasa Allah terjadi atas hidupnya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana janda di Sarfat yang harusnya pada hari itu dia makan dan kemudian habis semuanya, tinggal menunggu kematian, tetapi ketika melakukan perintah Allah melalui seorang Nabi Elia, kehidupannya terpelihara begitu ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali ke dalam Injil Yohanes, apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan ini, bagaimana mereka taat mengisi tempayan-tempayan yang harusnya diisi dengan air untuk pembasuhan kaki, tetapi kalau kita melihat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ditaati, dilakukan. Inilah bagian kita seharusnya, bagaimana kita mentaati, melakukan bagian kita yang harus kita kerjakan. Mungkin dalam situasi saat sekarang, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin cari pekerjaan sulit. Kita mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang kehilangan mata pencaharian. Mari kita mau belajar bersama-sama, tunduk di bawah otoritas Allah. Kita percaya Tuhan memberikan kita kreativitas, campur tangan, sehingga kita menemukan jalan keluar ketika menghadapi situasi kondisi yang demikian. Kita percaya pemeliharaan Tuhan. Tapi yang menjadi bagian kita adalah bagaimana kita mentaati kebenaran firman. Itu yang sungguh sangat vital di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Perkawinan di Kana memberikan satu pengajaran yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau belajar di dalam situasi kondisi apapun, kita mau belajar taat kepada perintah Allah, merindukan akan Tuhan, merindukan akan persekutuan dengan Allah,
juga bagaimana kita mau beriman dengan sungguh-sungguh dan kita kerjakan, kita lakukan dengan setia. Kita percaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tidak akan mungkin dibiarkan, tidak akan mungkin sampai jatuh tergeletak, tetapi kita percaya pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh mengimani, melakukan, mengerjakan firman-Nya dengan taat, dengan setia. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada malam hari ini. Mari kita mau belajar. Mungkin pada saat ini keluarga-keluarga mengalami ujian, mengalami tantangan. Tetapi mari kita kembali untuk kita mau bersama-sama belajar mentaati kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam iman, dan kita percaya ketika kita mentaati firman, kita pasti terpelihara hidup di dalam Kristus Yesus. Kita terus maju menjalin hubungan yang semakin erat dengan Allah, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini, kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, yang boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar dari perkawinan yang ada di Kana di Galilea, di mana keluarga ini boleh sungguh-sungguh ya Tuhan merindukan akan Engkau. Mereka boleh menaruh percaya penuh kepadamu, dan mereka taat melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Ini yang menjadi pengajaran buat kami, supaya kami juga boleh Tuhan melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman, dan kami percaya hidup kami tidak pernah ditinggalkan. Hidup kami pasti terpelihara ketika kami hidup mentaati, melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Hamba-Mu Tuhan selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, yang berotoritas, bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan sambut firman Tuhan. Kita mau memujikan pujian yang mengatakan, kekuatan di hidupku hanya ku dapat dalam Yesus. Kita mau pujikan dengan sungguh-sungguh untuk kita boleh meresponi firman Tuhan pada malam hari ini. Menopangku, Dia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku
harap Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Waktu kami serahkan Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita sudah menerima berkat dari firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Namun sebelum kita berdoa, kita akan beri persembahan dulu kepada Tuhan. Ya, kita masuk dalam doa. Kita ada pokok-pokok doa yang akan saya sampaikan. Ya. Nanti saya mengawali dalam doa untuk semuanya. Saya akan mendoakan jemaat dan semuanya. Nanti Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah akan berdoa untuk gereja, keperluan dan kebutuhan gereja. Kita berdoa untuk pemimpin gereja pada khususnya, supaya didoakan dengan urapan Allah Roh Kudus, supaya pemimpin gereja itu mampu melayani dengan baik, dengan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga gereja ini akan bertambah maju. Ya, kita doakan para diakon, pengurus gereja, pelayan-pelayan Tuhan semuanya kita doakan. Ya. Kemudian kita berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja, walaupun saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, mari kita doakan yang ada, ya, melalui kebaktian online ini, supaya jemaat semua juga dapat mengikuti dengan baik seperti biasa, sehingga iman tetap terpelihara dengan baik, ya, hubungan dengan Allah tetap menjalin hubungan yang indah. Ya, kita doakan semuanya. Jangan lupa kita doa juga untuk Pucang Gading, ya, supaya Pucang Gading tetap eksis. Kita doakan juga pelayan-pelayan dan hamba Tuhan yang melayani di sana, Diakon Stefanus, Diakon Dedi, Diakon Gatot, dan juga Pak Subur, ya, yang ada di sana yang utama, juga Michael, kita doakan semuanya. Jangan lupa kita berdoa untuk Pucang Gading, untuk tempat ibadah yang permanen, yang sudah kita doakan terus, kita doakan supaya akan terwujud tempat ibadah yang permanen, sehingga untuk membawa pertumbuhan gereja itu lebih memadai.
Ya. Kemudian kita berdoa untuk mereka yang lemah iman, ya. Berdoa untuk ya, yang sakit, kita doakan. Ya, orang-orang baru kita doakan supaya mereka merasa senang mengikut Kristus melalui gereja ini. Kita doakan semuanya. Ya. Lalu yang kedua, jangan lupa doa pribadi bagi saudara-saudara semuanya. Suami istri berdoa ya untuk rumah tangga, mendoakan anak-anak, mendoakan cucu-cucu semuanya kita doakan. Ya. Kemudian keperluan, kepentingan, keinginan, ya, impian saudara, cita-cita saudara sampaikan kepada Tuhan. Ya. Karena biarlah Tuhan memberkati, menyempurnakan apa yang akan saudara dapatkan itu. Dan juga saudara jangan takut dan jangan khawatir tentang apapun permasalahan-persoalan yang saudara hadapi, ya, sampaikan kepada Tuhan. Ya. 2 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia, Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara saudara. Ya, kita serahkan semuanya. Tuhan lebih besar dari masalah saudara. Apapun masalah saudara, seberat apapun, Tuhan sanggup untuk memberi kekuatan kepada saudara untuk melewatinya segala masalah saudara. Ya, itu yang perlu saudara doakan. Mari kita akan masuk di dalam doa. Mari kita sebelumnya kita akan naikkan pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya, kemurahan Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bapa di surga, Allah yang maha besar, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur atas kasih kemurahan Tuhan
yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati kami. Kami bertunduk di hadapan-Mu, menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami boleh menyampaikan permohonan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas gereja-Mu Baptis Trogomulyo yang Tuhan berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan, yang bertobat pada Tuhan melalui gereja-Mu Baptis Trogomulyo ini. Bahwa terus jemaat-Mu untuk semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti kehendak Allah yang baik, yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setiakan segala perintah-Mu, sehingga menjadi jemaat yang kuat, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Urapi jiwa rohnya, sehingga terus menyala-nyala, semangat bergairah di dalam melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan memberkati juga mereka, sehingga mereka tidak kekurangan satu orang pun. Dan Tuhan memberkati dengan segala kelimpahan-Mu saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, semua di bawah Tuhan berhasil dengan baik. Dalam hidup berumah tangga juga Tuhan berkati dengan damai sejahtera Allah, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun rumah tangga yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan bahagia di dalam Tuhan. Sehingga boleh menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat ini, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami berdoa kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah tubuh. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, berdoa untuk Pak Santoso, kami berdoa juga untuk Pak Nardi, kami berdoa untuk Pak Yunus Amin Priyadi, kami berdoa untuk Bu Sarmo, kami berdoa untuk Petan Lisnio, kami berdoa untuk Ibu Dwi Astuti Harsandi. Kami mohon lawatan Tuhan, Engkau menjamah mengangkat segala sakit mereka, dan Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit rohani, jamahan-Mu, lawatan-Mu atas mereka, bangkitkan mereka, roh iman mereka, sehingga mereka boleh mulai setia kepada Tuhan di dalam ibadah, melayani Tuhan dan semuanya. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk orang-orang baru juga di jamaah Tuhan. Diurapi Tuhan, mereka merasa senang sukacita di dalam mengikut Kristus melalui gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam kasih dan kemurahan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja ini, semuanya supaya kami mohon urapan Tuhan untuk para diakon semuanya, diurapi Tuhan sehingga dengan sukacita mereka melayani Tuhan dalam segala perkara di gereja ini. Juga kami berdoa untuk pengurus-pengurus gereja, Tuhan berikan mereka ide, pemikiran, pelayanan yang baik Tuhan, sehingga dapat bersama-sama melayani Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu semuanya, diberkati Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan, juga semua yang dari Tuhan urapan-Mu menyertai dan memberkatinya, sehingga mereka dapat melayani dengan sukacita dan damai sejahtera dan menghasilkan buah yang baik. Bapa di surga, Allah yang Maha Kudus dan mulia, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di luar Jawa, yang saat ini ada di kapal mereka,
kami berdoa untuk Han Rian, kami mohon kepada Tuhan melindungi mereka dari kabar yang tidak baik tentang virus corona yang masuk di dalam kapal ini Tuhan. Engkau melindungi, menaungi, dan memberkati jemaat-Mu yang ada di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami yang saat ini sangat sibuk sekali karena ada pandemi corona ini Tuhan. Kami mohon hikmat dan pimpinan-Mu, kekuatan dari Tuhan untuk mereka dapat mengatasinya, mereka dapat menghalau virus corona ini dengan baik dan berikan mereka ide-ide, rancangan-rancangan yang baik yang dapat mengatasi virus corona ini pada khususnya. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden Jokowi yang Tuhan sudah pilih menjadi pemimpin kami untuk negeri ini. Engkau mengurapi, memberi kemampuan, kekuatan, kecerdasan, pandaian supaya dapat memimpin negeri ini dengan baik. Beri kuasa untuk mengatur politik, ekonomi, hukum, keamanan dengan baik sehingga negeri ini akan berjalan lancar, baik dan normal. Lindungi naungi dari orang-orang jahat, roh jahat, kelompok-kelompok jahat yang akan menjatuhkannya, patahkan kuasanya dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terkhusus juga kami berdoa untuk kota Semarang. Kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kota Semarang adalah kota yang kondusif, yang baik. Kami berdoa untuk wali kota, Pangdam, Kapolda, Kapoltabes, Kapolres, Kapolsek, semuanya kami mohon urapan Tuhan. Beri kemampuan mereka semuanya sehingga dapat melindungi rakyat Semarang ini, warga kota ini dengan baik, menyatukan hidup rukun dan damai. Terkhusus kami berdoa untuk Kelurahan Tlogo Sariwetan, di mana gereja-Mu Baptis Tlogo Mulyo ini berdiri. Kami berdoa untuk Bu Lurah, Pak RT, Pak RW, LPMK, Babinsa semuanya dapat menyatu semuanya membuat rukun kedamaian dari warga Tlogo Sariwetan ini, baik itu gereja, masjid maupun masyarakat bisa bersatu padu untuk menggalang kesatuan, persatuan, damaian yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua di dalam kemurahan-Mu. Kami serahkan doa ini dalam kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin.